Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kebetulan ada bahan buat dibikinin video ya. Jadi pembahasan kita hari ini tentang lampu sen. Cara pengecekan lampu sen ketika lampu sen mati total seperti ini ya. Kiri mati, kanan mati. Nah, ini kita sama-sama belum tahu ya masalahnya ada di mana. Jadi budayakan jangan asal menebak-nebak, jangan asal menerka-nerka di saat memperbaiki kendaraan sepeda motor ya. Jangan bicara sebelum melakukan pengecekan. Contohnya seperti ini lampu sen mati, jangan ini mungkin saklarnya yang rusak, atau mungkin bolamnya ini yang rusak. Jangan dulu seperti itu. Jangan bicara mungkin, kita bicara fakta aja berdasarkan pengecekan ya. Cara pengecekannya seperti ini lampu sen mati total. Yang paling gampang dulu kita cari, yang paling gampang yang kita cek, yang paling gampang kita lakukan adalah pengecekan dari tombol ini. Cabut dulu tombolnya seperti ini, congkel. Seperti ini ya, tapi pelan-pelan. Kalau motor baru, kalau rusak sayang. Congkel seperti ini, sudah tercongkel. Ambil bolam tes. Hai guys dulu, sapa. Hai. Ambil bolam seperti ini. Lalu jika motor itu masih mempunyai aki yang bagus, cukup di kontak on seperti ini. Ambil kunci kontak on. Jika motor akinya masih bagus, kontak on aja tanpa perlu dinyalakan, lalu langsung dicek di sini. Tapi berhubung ini motor akinya nggak ada aki tapi soak ya, nggak apa-apa, masih bisa kita lakukan pengecekan. Nyalakan baru sambil dinyalakan. Sudah nyala. Ini banyak kenapa mutar? Bannya muter karena nggak diam. Sudah dinyalakan, lalu lakukan pengecekan. Perhatikan di sini. Kita harus memahami warna kabel dulu ya. Warna kabel. Untuk warna kabel Honda Supra seperti ini sama-sama Honda, sama semua ya. Jadi yang kita lakukan pengecekan adalah kita harus pastikan di sini ada arus masuk. Baru bisa ngeluarin arus ke kiri atau ke kanan ya. Arus yang masuknya yang warna ini. Apa nih warnanya? Hijau meletus, hijau laut, hijau langit. Kita cek colok warna kabel seperti ini, yang tengah, yang kena kan masuk ke saklar. Lalu satunya lagi cari masa. Masanya bisa di sini. Tuh. Perhatikan bolamnya nggak nyala, ya. Oke, mungkin kita pastikan dulu masanya. Yang lebih gampang dapat itu, yang pasti dapat masa itu di sok depan atau di piringan cakram. Di sok depan atau di piringan cakram. di mesin dan atau di mesin ya. Kita cari masa di mesin. Tetap nggak ada ya. Arusnya tetap nggak ada. Kita pastikan arus yang dari sini nggak ada. Lalu kita lakukan pengecekan di placer. Kita cari dulu placernya di sebelah mana. Lalu matikan dulu biar nggak terlalu lama boros bensin ya. Ini spakbor model 2023. Ini desain terbaru dari pabrikan Honda. Ya. Gak ada yang jual ini spakbor. Kita bantuin dulu buka spionnya. Wah, itunya terbang ternyata.
spionnya sampai lepas. Dan kepalanya sudah terbuka seperti ini, lalu cari flasher. Nah, ini yang namanya flasher tuh yang seperti ini ya, gelap. Ntar nyalain dulu. Ini yang disebut flasher atau otomatis lampu sen ya. Buat yang bikin lampu sen berkedip itu adalah flasher ya. Ini yang dinamakan flasher. Kita pahamin dulu cara kerja flasher, baru kita bisa melakukan pengecekan jalur di flasher ya. Pertama kita cari masa. Cari masa boleh di sini, boleh di soket sini. Untuk Honda masanya warna hijau. Atau jika teman-teman males untuk mencari kabel atau takut keliru untuk mencari kabel, takut salah, bisa di mana saja ya. Di bodi motor, di setang seperti ini, di piringan cakram seperti ini juga masa. Atau di asok depan seperti ini, atau di mesin seperti ini juga masa. Atau di ban seperti ini. Jika masanya sudah ketemu, nah, saya berhubung saya lebih suka mencari lubang-lubang kecil seperti ini, saya lebih suka mencolok lubang-lubang kecil seperti ini, maka akan saya colokkan saja seperti ini ya. Jika masanya sudah ketemu, nyalakan lagi mesinnya untuk mendapatkan arus dari flashernya, karena akinya sudah tidak normal, sudah mati. Jika mesinnya sudah nyala, flashernya sudah ada, kapal masanya sudah ada, lalu cari huruf yang di sini. Kita cabut dulu ya, biar gampang. Perhatikan ada huruf yang di sini. Satu ada huruf B, satu lagi ada huruf L. B ini artinya baterai. Baterai ini artinya arus yang masuk ke sini. L ini artinya lampu. Lampu ini artinya setelah keluar dari sini dia sudah ngedip ya. Keluarannya sudah ngedip. Yang ke lampu sudah ngedip, ini L. Nah, sebelum mengecek arus yang keluar dari flasher, maka pastikan dulu ada arus masuk ya. Ada masuk pasti ada keluar. Tidak ada masuk gimana mau keluar ya. Dicolokkan lagi atau tanpa perlu dicolok. Perhatikan soket sini, lihat gambar. Perhatikan soket yang ini, colok. Perhatikan hurufnya B, harus masuk ke flasher huruf B. Berhubung ada banyak konsumen yang masuk, cabut dulu flashernya. Kita cari yang sini yang ada arus. Yang ada arus di sini berarti itulah yang masuk ke flasher. Oke, nah ini nggak ada arus ya. Oke, yang ini ada arus. Berarti yang masuk ke flasher yang warna hitam. Perhatikan warnanya kabel sini. Nggak kelihatan ini, gelap banget. Gelap. Hidupin lampunya di sini nih. Nah, sini. Perhatikan di sini. Yang ada arusnya itulah yang masuk ke flasher. Yang nggak ada arus itu keluar dari flasher yang menuju lampu. Ini nggak ada arus. Yang ada arus warna hitam. Warna hitam. Berarti ini yang B ya. Ini yang baterai yang masuk ke flasher. Perhatikan huruf di sini. Ini B, kelihatan nggak? Ini B, ini L. Berarti yang masuk ke sini. Ya, jangan salah, yang masuk ke kaki ini. Ini yang masuk ke kaki ini. Berarti ini kebalik ya. Yang masuk di flasher yang sebelah sini, sedangkan di soket yang sebelah sini nggak tahu ini rangkaian siapa. Intinya kita nggak perlu bahas yang sebelum-sebelumnya, kita bahas yang sekarang aja ya. Intinya ini kebalik. Apa bisa flasher ini kita balik kakinya, kita colokin? Jika kita balik seperti ini maka tidak bisa masuk ya. Ini tidak bisa masuk, ini tidak bisa dibalik-balik. Jadi langkah yang harus kita lakukan seperti apa? Ayo, seperti apa langkah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalik ini? Jika kita putus, perhatikan warna kabel. Warna kabel ini udah benar ya. Warna hitam itu masuk ke flasher, udah benar. Tapi kenapa soketnya bisa kebalik? Mungkin pernah dicabut dari sini. Coba kita balik, kita cabut kabelnya dari sini, lalu kita koker ya, kedua kabel ini. Kita cabut soketnya menggunakan alat cengkel seperti ini. Tongkel penguncinya. Agak susah ya. Cabut seperti ini. Lalu satunya.
yang terlalu rapuh atau apa, saya yang terlalu bersemangat. Tidak apa-apa ya, nanti kita lakukan pergantian skun. Perhatikan, yang hitam adalah masuk, ada arusnya. Yang ini adalah keluar. Rumusnya seperti ini. Apabila tanpa pleasure, jika yang masuk ini kita langsung sambungkan ke yang keluar, kita sambungkan seperti ini, otomatis di sini sudah menyala ya. Jika kita hidupkan ke kiri, Nyala. Kanan. Nyala. Bila kita langsung sambung seperti ini, maka di sini sudah ada arus. Apabila di sini sudah di tengah-tengah ini sudah ada arus, maka apabila saklar ini kita balik ke kanan, arus yang dari tengah ini akan berpindah ke kabel yang ini, langsung ke lampu ya. Tetapi tidak ngedip. Yang belakang nyala tapi tidak ngedip kan? Tidak ngedip. Balik lagi di sini. Kenapa tidak ngedip? Nah ini, yang bikin ngedip itu adalah pleasure. Ya. Apabila kita yang masuk kita sambungkan ke B, perhatikan, yang masuk kita sambungkan ke B, yang ke baterai, yang keluar kita sambungkan ke L yang pleasure. Perhatikan di sini. Ini dulu. Di sini di tengah tentunya sudah ada arus ngedip ya, arusnya sudah ngedip. Coba kita balik ke kanan. Perhatikan di belakang. Nyala. Tapi belum ngedip. Nyala tapi belum ngedip. Sedangkan pleasure sudah dipasang. Itu bukan berarti pleasure-nya yang rusak. Syarat lampu sen itu ngedip, pleasure ini bisa bikin arusnya harus pas dengan arus yang keluar dari pleasure ini. Intinya gini, apabila lampu sen motor ini sebelahnya satunya mati, yang depan mati, yang belakang hidup, maka pleasure tidak akan bisa ngedip ya. Syarat pleasure ini ngedip, bolamnya harus dua tersambung paralel. Berhubung yang depannya kita copot, yang belakang doang yang nyala, jadi dia cuma nyala satu lampu, makanya tidak bisa ngedip. Coba kita pasang lampu yang depan. Kita sambungkan kabel yang L dan kali seperti ini. Perhatikan depan. Masih belum ngedip karena arusnya kurang. Pegang. Kita gas. Masih belum ngedip ya? Apa masalahnya? Mungkin pleasure-nya yang rusak ya. Karena ini pleasure-nya udah lama. Yang kiri. Tiga nyala tapi belum ngedip. Jika nyala tapi belum ngedip, berarti barang ini yang bikin ngedip rusak ya. Pleasure-nya yang rusak. Coba kita ganti pleasure-nya yang baru. Jalan. Kita ganti pleasure-nya dengan yang baru. Sama ya, teorinya sama saja. Semua pleasure, semua sen motor teorinya sama saja. Colokin ke B yang masuk, arus yang masuk colokin ke B. Yang keluar ke L. Hidupin sen. Perhatikan, sennya sudah nyala mengedip ya. Nyalanya kecil karena baterainya nggak ada ya, karena akinya nggak ada. Nggak apa-apa. Ini kan sebagai contoh buat ini aja. Kecil bukan berarti rusak. Kecil karena motornya nggak pakai aki ya. Tentunya kalau motor akinya normal, nyalanya akan gede. Oke ya, lampu depan sen kanan sudah ngedip, tentunya yang belakang sudah nyala ngedip juga. Coba lihat di belakang. Coba. Ada. Kiri, coba kiri. Terang terima. Ngedip tapi terang. Jangan ngedip. Ngedip terang dah. Ngedip terang. Oke, yang kiri nyalanya terang ya. Sudah ngedip. Coba yang kanan.
Yang kanan nyalanya kecil tapi tidak ngedip. Ini tentunya ada permasalahan ya. Dip. Entah di kabel, entah di soket. Tenang, nanti kita cari permasalahannya ada di mana. Ini belum nyala. Nyala. Kecil. Oke, ada sini lagi. Intinya arus lampu sen ini sudah normal ya, sudah normal, sudah nyala semua kiri kanan. Tentunya permasalahan kita kelar. Untuk masalah lampu yang ini kurang terang itu ada masalah yang lain. Berhubung kita bahas masalah untuk cara pengecekan lampu sen biar nyala, kita anggap masalah ini sudah selesai ya. Masalah sudah selesai. Sekarang kita kembali ke awal. Back to backson. Kembali ke awal. Jadi seperti ini aja teman-teman ya. Jika kita menemukan kasus yang lampu sennya mati total, jangan dulu menerka-nerka ya, jangan dulu menebak-nebak. Kita lakukan pengecekan. Cara pengecekannya seperti ini ya. Yang paling gampang kita buka adalah ini ya, saklar sen. Yang paling gampang kita buka adalah saklar sen. Buka saklar sen, perhatikan kabel yang di sini. Untuk yang kanan itu, untuk yang oranye itu sen sebelah kanan. Untuk yang kiri, yang abu-abu ini sen sebelah kiri. Tentunya yang tengah ini adalah masuk ke sekler yang ke sini. Yang masuk ke sini adalah tentunya yang keluaran dari placer, ya. Perhatikan. Untuk pengecekan semua motor sama semua. Yang beda hanya di warna kabel ya. Untuk di warna kabel Yamaha itu beda lagi. Gampang ya cara. Jika kita belum mengetahui kabelnya gampang. Cari saja warna kabel yang desain yang di belakang sini. Cari warnanya. Warna yang di belakang di sini atau cari warna yang di sen sebelah sini. Ya. Cari warna yang di sini. Apabila di sini ada warna oranye sama hijau, cari di sini. Di sini juga ada warna oranye. Berarti warna oranye adalah ke kiri. Untuk yang kanannya, cari warna yang di sini. Karena di sini ada warna hijau sama abu-abu, cari di sini. Apa kabelnya ya? Apa lampunya jelek? Cari di sini. Ini ada abu-abu ya. Tentunya yang warna sen kanan adalah abu-abu. Lalu yang tengah adalah masuk keluaran placer. Segampang itu ya. Perbedaannya cuma di warna kabel. Oke, berarti lampunya jelek, makanya nyalanya kurang terang. Setelah diganti lampu, nyalanya bisa terang ya. Berarti lampunya jelek karena ini motor udah lama. Sekarang kita lakukan pergantian lampu yang baru. Untuk bola yang ini kita buang. Oke, jadi seperti itu ya cara pengecekan lampu sen apabila kita menemukan lampu sen mati total, sebelah kiri mati dan sebelah kanan mati. Dan di speedometer pun yang indikator yang kiri kanan lampu sen itu mati. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah seperti tadi ya. Berhubung tadi sudah dijelaskan dari video, saya rasa videonya pun sudah cukup panjang, sudah teman-teman pun saya rasa sudah memahami ya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Apabila kita pengen merangkai lampu sen itu dari nol, dari awal, ya tentunya yang harus kita pahami adalah langkah awal yang harus kita pahami adalah placer dulu ya. Dari placer ini kan ada dua huruf, ada huruf B dan satu lagi huruf L ya. Tentunya huruf B ini yang baterai, dan yang baterai ini artinya yang aki ya, yang andai kata kita ini merangkainya belum di atas motor, yang B ini adalah arus aki ya, arus aki. Apabila kita merangkainya sudah di atas motor, yang B ini tentunya sama ya, arus aki juga. Arus aki ini tentunya tidak mungkin kalau kita langsung sambungkan placer ini ke aki ya, ke aki. Apabila kita sambungkan langsung placer ini ke aki, lalu kita langsung sambung ke placer yang B, terus yang L nya kita langsung sambung ke lampu, tentunya motor ini walaupun posisi kontak off, maka lampu sennya bakal bisa dinyalakan kan sangat lucu sekali, kunci kontak off tapi lampu sennya bisa nyala. Jadi mau nggak mau, dan ini pun wajib ya, untuk jalur akinya kita ngambilnya di keluaran kontak ya. Karena apabila langsung ke aki itu sebelum kontak ya, tentunya kita harus mencari kabel yang keluaran kontak. Sama aja ya, yang keluaran kontak itu juga harusnya berasal dari aki. Yang keluaran kontak ini apabila kita susah untuk menjangkau kabel yang keluar dari kontaknya langsung, atau kita susah untuk menjangkau soket
soket kontaknya langsung, tentunya soket kontak itu ada di dekat kontak ya, ada di dekat kontak. Terus apabila kita malas buat bongkar-bongkar tameng depan atau bude motor atau sayap kiri kanannya motor, maka kita bisa cari kabel yang gampang kita jangkau ya. Ya kabel yang gampang kita jangkau itu yang keluaran kontak itu ada banyak ya. Untuk bagian depan itu ada di yang masuk ke sweat rem, ada lagi yang ke lampu speedometer ya, buat penerangan di speedometer, dan ada banyak lagi tentunya ya. Untuk yang bagian batok kepala ya, untuk yang bagian tameng dada tentunya kita bisa langsung ke kabel soket kontak langsung ya. Jika kita sudah menemukan kabel keluaran kontak, mau kita sambungkan ke switch rem, yang kabel yang masuk ke switch rem boleh, nggak masalah, kita jumper dari sana. Tentunya itu juga kabel keluaran dari kontak ya, atau kita ke lampu speedometer juga boleh, atau kita mau langsung sambung langsung ke kabel yang di soket kontak, yang tentunya yang keluaran dari kontak itu lebih bagus ya, lebih bagus lagi. Jika kita sudah menemukan kabel yang keluaran kontak, sambung ke placer yang huruf B. Jika sudah tersambung, lalu yang L ini adalah keluaran placer, tentunya sudah arusnya sudah menjadi berkedip-kedip ya, sudah ngedip ya, karena sedang melewati placer. Karena placer ini fungsinya buat bikin lampu itu berkedip ya. Ya pemutus arus lah, pemutus nyambung itu otomatis. Lalu lampu yang L itu ke lampu, tapi jangan langsung ke lampu, tentunya lampu sen ini membutuhkan saklar ya untuk memindahkan arus ke kiri ataupun ke kanan. Yang L dari placer ini kita sambungkan ke yang masuk ke saklar ya. Untuk mencari kabel yang masuk ke saklar itu kabel yang mana, misalkan motornya ini Yamaha atau saklarnya ini saklar yang modifikasi, kita cari yang masuk ke saklar ya. Yang masuk ke saklar itu apabila motornya ini motor kita ini, apabila kita belum mengetahui warna kabel, belum hafal dengan warna kabel, kita bisa mencari bisa mengintip yang dari lampu sennya langsung ya, dari motor tersebut. Bisa dilihat yang kiri warna kabelnya ada warna apa, dan dicari di saklar. Di saklar itu ada warna apa yang sama dengan kiri, tentunya yang warna ada yang sama di lampu yang sebelah kiri itu kabel itu adalah kabel yang ke lampu yang sebelah kiri ya. Dan yang sebelah kanan, cari lagi kabel yang sebelah kanan yang sama dari soket yang saklar, tentunya itulah kabel yang lampu sebelah kanan ya. Jadi sisa yang di saklar ini ada 3 kabel kan, yang satu kiri, yang satu kanan, dan yang satu lagi itu tentunya yang masuk ke saklar ya. Sambungkan yang masuk ke saklar ini yang ke L, yang huruf L yang di placer. Lalu rangkaian yang ke saklar sudah, tentunya yang di saklar ini sudah bisa kita pindahkan ke kiri dan ke kanan ya. Lalu saklar ini kita coba ke kiri, lalu yang kiri kabel yang menyala itu ya, ada 2 kabel sisa di saklar ini. Selain yang masuk, 2 kabel ini tentunya lampu ya. Coba yang saklarnya kita pindahin ke kiri, 2 kabel ini yang nyala, dan itulah kabel yang ke sen kiri ya. Dan apabila kita pindahin ke kanan, tentunya kedua kabel ini nyalanya akan bergantian ya, dan itulah kabel yang sen kanan ya. Sudah ketemu sampai di sana, lalu kita tinggal menyambungkan lampu ya. Untuk sambungan lampu yang depan sama belakang itu tentunya sambungannya sama ya, rangkaian itu sama. Nah, untuk yang bagian kanan kita tinggal sambung yang ke lampu kanan. Untuk yang saklar yang keluaran yang ke kiri, kita tinggal sambung ke lampu sen yang sebelah kiri. Saya rasa setelah sampai lampu sudah ketemu, lampunya sudah nyala berkedip, teman-teman semua udah bisa untuk merangkai lampu satunya lagi ya. Tentunya rangkaiannya sama untuk yang depan sama yang belakang ya. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah paham lah ya, untuk selanjutnya langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Tentunya perapian ya, untuk merapikan jalur-jalurnya dan menempatkan placer dan menempatkan saklarnya ada di mana. Lalu sudah masalahnya lampu sen sudah bisa dinyalakan ya, sudah bisa dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Sesimpel itu ya untuk rangkaian dari lampu sen.
Dan dari video tadi teman-teman sudah memahamin ya, saya rasa. Apabila belum paham lagi, belum bisa memahami dengan jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Di kolom komentar untuk yang di video-video sebelumnya, setiap ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu pasti saya balas ya. Saya balas, apabila saya masih bisa menjawab, saya jawab. Apabila jawabannya seandainya jawabannya terlalu panjang untuk di kolom komentar, maka akan saya lempar nomor WhatsApp saya. Kalian bisa tanya-tanya di WhatsApp. Untuk yang sudah tanya-tanya di WhatsApp, tentunya saya merasa senang hati ya buat ngasih yang saya mampu ya, semampu saya. Saya rasa videonya cukup sampai di sini ya. Mohon maaf apabila kata-kata saya itu kurang berkenan dan kurang jelas untuk dimengerti, karena saya bukan ahlinya ngomong di depan kamera. Jika video ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat kita semua ya, tentunya di sini kita sama-sama belajar. Saya pun bukan orang yang pintar-pintar banget, dan saya pun cuman berbagi apa yang saya bisa dan yang saya pernah alami, bakal saya bagikan di channel ini ya. Bukannya saya merasa sok pintar atau sok apa ya. Untuk yang sudah menonton dan sudah subscribe, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, silakan saya ngomong silakan ditekan tombol subscribe. Makin banyak yang nonton, maka saya akan lebih semangat lagi buat membagikan apa yang saya mampu ya, apa yang saya bisa tentunya. Saya rasa sudah panjang ya videonya, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua.